Kamu Ye Qingyun. Kamu ikut uji coba, kan? Di sana. Aku bukan ikut acara itu. Oh, sembahyang juga di sana. Aku juga bukan untuk sembahyang. Aku cari kamu. Kita kayaknya belum kenal. Nanti kamu tahu. Hei, siapa suruh buang sampah di sini? Suka-suka aku. Bukan urusanmu. Cuma tukang sapu berani bicara ke bosku. Cepat minta maaf ke bosku. Bukan menantu gagal keluarga Xia, si buangan kan? Mau jadi biksu di sini? Ku dengar, keluarga Xia hukum kamu nyapu beberapa hari. Kamu beneran datang. Kalau nggak ada urusan, pergi sana. Tahu nggak hari apa ini? Ujian besar. 4 keluarga Kungfu Luocheng ikut serta. Pemilihan ketua baru. Katanya, komandan pengawal negara juga bakal datang. Buat ucapkan selamat ke ketua baru. Kamu si gagal nggak tahu komandan pengawal negara itu siapa kan? Dia Raja Luocheng. Komandan juga manusia. Rusak barang tetap harus ganti rugi. Heh, dasar tukang sapu bau. Nggak hormat sama komandan. Minta ganti rugi? Oke, gue kasih. Cukup? Sekarang, gue suruh nyapu ulang. Berani mukul gue? Serang dia. Kamu, Sudah kubilang, rusak harus ganti rugi. lepaskan aku. Tahu siapa kakakku? Terserah. Kakakku, anak buah Tuan Hu. Sebentar lagi dia datang. Kamu mati pasti. Oh, aku mau lihat bagaimana aku mati. Siapa yang ganggu saudaraku? Lepaskan dia. Lepaskan. Oke. Sudah dilepas. Lalu, Cari mati ya. ini kuil Wuji. Tempat tenang. Jangan bicara soal mati terus. Sial. Kamu tantang aku? Maaf. Kamu belum layak ditantang sama aku. Anak bagus. Kalau hari ini bicara begitu, kalau aku nggak hajar kamu, gimana aku bertahan di Luocheng? Bro, anak ini itu menantu gagal keluarga Xia. Ye Qingyun. Jadi kamu toh, istri kamu hukum kamu bersih-bersih di sini. Kenapa? Kamu nggak bisa puaskan dia ya? Hahaha. Sejak kapan Lei Tianhu punya anak buah yang cuma bisa jadi antek? Kamu, Mau mati ya? Berani sebut nama Tuan Hu langsung. anak bagus, kurang ajar sama Tuan Hu. Di seluruh provinsi selatan, cuma kamu. Hari ini aku bakal ajar kamu buat Tuan Hu. Lei Tianhu, Raja Bawah Tanah Luocheng. Keluarga seni bela diri kuno. Ketua sementara. Pernah ikut. Tentara penjaga utara. Kalahkan suku barbar. Dapat penghargaan dari komandan. Baru punya kekuasaan. Kekuatan besar. Anak muda, segera berlutut, sujud, minta maaf pada saudara saya. Sebentar lagi Tuan Hu datang. Mungkin bisa aku bantu minta belas kasihan. Cuma satu kaki yang dipatahkan. Minta belas kasihan pada Lei Tianhu. Meski dia di sini. Aku mau lihat apa yang dia bisa lakukan padaku. Bagus anak muda, hari ini, karena kamu berani bicara begitu. Walau aku bunuh kamu, tak ada yang salahkan aku. Mungkin, malah dapat penghargaan besar. Berani pukul aku. Kasih waktu 1 menit. Suruh Lei Tianhu datang ke hadapanku sekarang. Hei, kalian dengar? Satu telepon dia, langsung bikin Tuan Hu datang. Hei! Dasar bocah. Menurutmu, cuma pegang sapu rusak di pundak sudah merasa kayak biksu di film? Kalian. Ngapain bengong? Bunuh dia. Tunggu. Ding Xie, berani sekali kau. Tuan Hu, kenapa Anda di sini? Brengsek. Lei Tianhu dari Luo City, hormati Tuan. Wu Shuang hormati Tuan. Tuan... Mata anjingmu buta. Blut. Baik. Lei Tianhu, jaga anak buahmu. Kalau terulang lagi, bos bawah tanah Luo City akan diganti. Siap. Sudah cukup. Ujian akan segera mulai, Tuan Hu. Saya pergi. Orang, buang dia ke perbatasan. Jadi budak selamanya. Jangan. Ampuni saya, Tuan Hu. Tuan Hu, ampun, N.
Halo. Xue Yi, yang kamu cari, tunangan itu, sudah kutemukan. Di mana? Provinsi Selatan, Kota Luo. Siapkan jet khusus besok. Kirim aku ke Kota Luo. Kota Luo. Nona, putra mahkota adakan jamuan negara besok. Jika Anda tidak hadir. Tak penting, biar ayahku pergi. Baik. Ye Qingyun, saatnya kita bertemu. Bagaimana hasilnya? Tuan, sudah disampaikan ke Lei Tianhu. Ujian kali ini, siapapun yang bisa buat batu huntian, berbunyi 3 kali, dianggap lolos. Dengan kekuatan Nona Xia sekarang, pas banget. Bagus. Begitu Nona Xia lulus, Lei Tianhu akan umumkan, dia jadi pemimpin klan kuno, pemimpin baru. Saat itu, 4 klan besar Luo, semua sumber daya, dia yang atur. Dia akan jadi pemimpin termuda, sepanjang sejarah. 5 tahun lalu, keluarga Xia hampir hancur. Xianing terpuruk. Aku tetap di sisinya sebagai orang biasa. Tetap bersamanya. Kesuksesan hari ini, anggap saja hadiah dariku. Hadiah untuknya. Tanpa bantuan diam-diam Anda, Xianing takkan sampai sini. Semua milik keluarga Xia. Itu semua dari Anda. Tak penting, dulu dia selamatkan nyawaku. Semuanya milikku jadi miliknya. Saat dia jadi pemimpin, aku akan umumkan identitas. Ye Qingyun. Asisten Wei, Xianing. Singkat saja. Hari ini Xia sibuk. Dia minta kamu tanda tangani ini. Apa maksudnya ini? Hari ini, Xianing, naik ke puncak. Juga akhir pernikahan kalian. Sampai di sini. Tidak mungkin, Xianing takkan lakukan itu. Kamu masih belum paham. Kalian berdua. Beda jauh. Xianing akan jadi pemimpin klan kuno. Dan kamu cuma pecundang. Kenapa pikir pernikahan kalian masih perlu diteruskan? Perlu atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Suruh dia bicara langsung padaku. Kamu itu pecundang. Tak pantas untuknya. Dan Xianing, sekarang tak ada waktu. Aku tak layak untuknya. Benar. Presdir Xia. Dalam 5 tahun, dia bangkitkan grup Xia. Ilmu kunonya sudah tingkat Huashen. Sekarang, Tuan Hu juga suka padanya. Masa depannya adalah bisnis dan ahli ilmu kuno. Kenapa kau pikir kau masih pantas untuknya? Grup Xia bisa seperti sekarang. Jangan bilang, semua karena dia sendiri. Kalau tidak, apa karena? Kau si gagal itu, presdir kami. Untuk grup Xia, kerja keras habis-habisan. Bukan kau, yang cuma cuci dan masak. Si gagal tak sebanding. Aku tak percaya dia akan begitu. Sekarang di mana dia? Ye Qingyun. Ye Qingyun. Ye Qingyun, jangan buang waktu di sini. Cepat tanda tangani. Xianing, ini benar? Tentu saja benar. Tenang saja, aku akan ganti rugi. Ganti rugi? Kamu ukur hubungan kita dengan uang? Hubungan kita 5 tahun. 5 tahun penuh. Ya, ada masalah? Selama 5 tahun ini, apapun yang kamu bilang, aku lakukan. Aku selalu menurut padamu. Selalu melayani. Sekarang, kamu sukses dan terkenal. Mau singkirkan aku? Ye Qingyun, kamu paham nggak apa yang kamu lakukan padaku bukan yang aku mau. Yang aku mau bukan pembantu bersih-bersih. Ngerti? Ning. Sama orang seperti dia, ngapain buang-buang kata? Bocah, ngasih uang itu udah baik. Jangan nggak tahu diri, dengar nggak? Kamu siapa? Kamu juga panggil Ning Ning? Keluarga Lin seni bela diri kuno, Lin Kun. Keluarga Lin hebat juga. Xianing, ini yang kamu cari? Pelindung. Ye Qingyun, Tuan Muda Lin, kamu seumur hidup nggak bakal bisa setara. Mending tahu diri. Cepat tanda tangani ini. Jangan halangi jalan nona kami. Kamu juga pikir aku ngerepotin? Kita udah beda dunia. Kamu dan aku udah beda. Nempel terus di aku, cuma bikin aku buang sisa harga dirimu. Yang terakhir buatmu. Biar aku kasih tahu. Xianing sudah ditetapkan jadi pemenang acara ini. Apalagi dia dapat dukungan dari Tuan Hu. Setelah acara selesai, Xianing bakal jadi pemimpin baru keluarga bela diri kuno. Sedangkan kamu, jadi anjing di jalanan. Jadi hanya demi posisi pemimpin. Ceraikan aku saja. Cuma ketua kecil. Benar juga. Orang sepertimu tak paham. Artinya apa? Cepat tanda tangan. Ini yang bisa kuberi. Sedikit martabat terakhir. Xianing, dengan kemampuanmu, bukan cuma di Daxia, bahkan di kota Luo, kamu bukan yang terbaik. Pernahkah kau pikir, kenapa standar ujian pas di levelmu? Bagaimana? Masa iya? Ini aturanmu? Iya, aku. Hahaha. Ning, dengar nggak? Dia bilang kali ini aturannya dari dia. Haha. Jadi maksudnya Tiger Ye juga harus ikut aturanmu? Betul. Ye Qingyun, awalnya aku masih pikirkan hubungan 5 tahun. Sedikit merasa bersalah padamu. Ternyata kamu sebegitu tak tahu malu. Kamu tahu ujian kali ini sangat penting. Bahkan 4 keluarga besar. Tak punya hak ikut campur. Hanya milik militer nasional. Orang kepercayaan Tiger Ye. Langsung urus sendiri. Kekuatan sehebat itu, berani kamu klaim. Kamu benar-benar tak tahu malu. Xianing, kalau aku bilang akulah itu... Cukup.
Ye Qingyun, sekarang aku nggak mau dengar lagi. Kamu ngomong satu kata pun. Di Daxia menyebut nama Panglima langsung hukuman mati. Dan kamu malah berani ngaku-ngaku Panglima. Harusnya kamu dibawa ke Tiger Ye saja. Tunggu keputusan. Tunggu saja. Turnamen ujian. Segera mulai. Ye Qingyun, cepat tanda tangan. Soal tadi, aku bisa maafkan. Dengar tidak? Cepat tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, kamu dihukum mati. Xianing, ini tanya terakhir. Kamu benar mau cerai? Tidak menyesal. Ya, tidak menyesal. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tuan, 4 keluarga besar. Tahu Anda ikut turnamen kali ini, mau serahkan semua harta mereka. Ingin jadi pengikut Anda. Mereka licik. Bilang ke mereka tentara tak kekurangan orang. Ya, Tuan, Xianing perlakukan Anda begitu? Batalkan turnamen saja. Tidak perlu. Aku ingin lihat. Di matanya. Keluarga seni bela diri di atas segalanya. Di matanya. Sampah tak berguna. Diberikan. Akankah dia menyesal sedikit? Tuan, pengorbanan Anda 5 tahun, membuat dia sukses, mencapai posisi sekarang. Xianing, memperlakukanmu seperti ini. Wu Shuang ingin menebas dia. Jangan bicara sembarangan. Tuan, Wu Shuang hanya merasa, kasihan untuk Anda. Anda komandan militer negara. Xianing buta. Kenapa dia perlakukan Anda begitu? Cukup. Bicara lagi. Kamu dikirim jaga perbatasan. Siap. Bro Kun, kenapa kamu tak ikut ujian? Malah dukung Nona Xia. Kali ini aku tak ikut ramai. Xianing, aku percaya dia. Ning, nanti aku ajak kamu ke 4 keluarga besar. Bagaimana? Oke. Bro Kun, 4 keluarga besar. Mereka penguasa Lost City, dominan di atas yang lain. Keluarga Xia, baru beberapa tahun ini. Keluarga kecil yang baru naik. Anda yakin padanya? Nona Xia masih muda, sudah capai tahap Huashen. Dan juga, 4 keluarga besar, memegang kendali di Lost City. Tapi Tuan Hu adalah penguasa mereka. Kalian, tahu tidak, undangan Nona Xia, siapa yang kirim? Tuan Hu, antar langsung ke rumahnya. Serius itu Tuan Hu loh. Jadi, Nona Xia pasti menang dong. Jangan terlalu menonjol. Hahaha. Ye Qingyun. Ye Qingyun, aku sudah jelas bicara sama kamu. Semua sudah jelas. Kamu masih ngejar ke sini. Masih aja ngejar ke sini. Begini caramu. Aku makin meremehkan kamu. Xianing, kamu terlalu percaya diri. Kamu terlalu tinggi hati. Matamu mana lihat aku yang ngejar kamu? Bukan. Kamu cuma tukang sapu bau. Dulu aku udah kasih kamu kesempatan. Harusnya kamu cepat keluar dari Lost City. Masih berani kesini mau mati. Hari ini banyak orang penting di sini. Xianing, mau lindungi juga nggak bisa. Direktur Xia, kalau dia mau mati, kita nggak perlu ikut campur. Hei, semua orang lihat ke sini. Orang ini sudah cerai dengan Direktur Xia. Dia sudah nggak ada hubungan sama kita. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya. Para kepala keluarga, tepat waktu. Oh ya, ini dia, ini Xianing. Saya yakin kalian tahu, sudah pernah dengar, sudah dengar. Halo kepala keluarga. Kamu rela cerai demi itu. Mau naik status. Level seperti ini. Bukan begitu. 4 keluarga besar. Mereka penguasa Luo City. Kamu cuma sampah. Kamu tahu apa? Langit. Hanya kamu yang seperti katak di dasar sumur matamu, cuma lihat langit sekecil telapak tangan itu. Anak baik, bicaramu besar sekali. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Oh ya, ketua keluarga Hong, dia cuma bisa bersih-bersih dan masak. Menantu gagal. Oh ya, beberapa hari lalu baru saja diusir dari keluarga Xia. Orang gagal itu. Hahaha. Kupikir ada dewa besar datang, ternyata cuma anjing gagal. Kalau anjing, belajar goyang ekor minta belas kasihan. Berani masuk wilayah Tuan Harimau, benar-benar tak hormat pada 4 keluarga besar. Sudah kubilang tadi, dengan kamu saja, tak layak di mataku. Kurang ajar, di kota Luo, belum ada yang berani bicara begitu pada kami. Orang, patahkan kakinya. Tunggu, para ketua keluarga, kami baru cerai. Dia agak terguncang mentalnya. Aku akan usir dia sekarang. Ambil uang ini, cepat pergi dari Luo City. Aku akan mohon pada Tuan Hu, agar dia tak usut lagi. Usut? Aku malah ingin lihat, bagaimana Lei Tianhu mau usut aku. Ye Qingyun, kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Anak muda, di kota Luo, belum ada yang berani sebut nama Tuan Hu. Hari ini Tuan Hu tak turun tangan. Keluarga Huang kami akan bersihkan orang rendahan sepertimu. Cuma kamu? Belum cukup. Kalau ditambah aku, keluarga Shen juga. Dan keluarga Bai. Masih kurang. Menarik juga. Tambah keluarga Hong, 4 keluarga besar bersatu, cukup kan? Meski semua keluarga di kota Luo ada di sini, ditambah Lei Tianhu, tetap tak cukup. Kamu. Sudah cukup. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu pikir di sini cari sensasi bisa tarik perhatianku?
Bahkan Tuan Hu tak kamu hormati. Aku beri peringatan terakhir. Ambil uang ini dan pergi sekarang. Kalau tidak, aku tak bisa lindungi kamu. Hormati, Lei Tianhu tak layak. Kamu cari mati. Kamu tahu? Berkali-kali. Langsung sebut nama Tuan Hu. Tantang semua keluarga kuno. Cepat, panggil orang. Tangkap dia sekarang. Tunggu. Siapa yang berani? Tuan Hu, Tuan Hu. Junior Lin Kun. Salam hormat Tuan Hu. Oh iya, anak ini. Dia bukan cuma meremehkan 4 keluarga. Dia juga panggil nama Anda. Saya sarankan hukum dia berat. Biar jadi contoh. Gimana? Hah? Ujian akan segera mulai. Kalian masih sempat. Lakukan ini. Sepertinya saya harus batalkan 4 keluarga hak ikut lomba. Diskualifikasi? Tuan Hu, jangan begini. Demi ujian ini, para murid saya latihan siang malam. Betul, Tuan Hu. Mohon Tuan Hu cabut perintahnya. Mohon Tuan Hu cabut perintahnya. Berani kalian lawan perintahku? Tidak berani, Tuan Hu. Mohon beri kelonggaran. Mohon Tuan Hu beri kelonggaran. Baik, aku akan beri kalian kesempatan lagi. Tetua datang. Selamat datang semua di ujian keluarga seni bela diri. Peserta ujian, silakan ke sini. Xianing, aku tunggu aksi selanjutnya darimu. Hari ini ada 4 peserta ujian. 3 di antaranya dari keluarga seni bela diri. Dan 1 lagi, Nona Xianing. Direkomendasikan langsung oleh Ketua Lei. Hari ini, 4 peserta akan diuji. Ujian lewat batu huntian. Sesuai aturan, jika batu ini berbunyi 3 kali maka lulus. Kudengar dulu bisa bunyi 4 kali. Kenapa aturannya berubah? Kamu kurang paham. Ini untuk melatih anak muda. Bunyi berapa kali artinya apa? Kamu baru di sini ya? Saat peserta sentuh batu huntian, batu akan bunyi sesuai kekuatan. Semakin banyak bunyi, semakin kuat. Jika batu ini bunyi sekali, itu sudah hebat. Sekarang saya umumkan. Tes dimulai. Pertama silakan. Keluarga Hong maju. Bunyi 1 kali. Dapat jadi murid. Bunyi 2 kali. Dapat jadi murid senior, murid khusus. Ketua keluarga Hong, orangmu kurang bagus. Turun. Gagal. 1 gagal lagi, Tuan Syah. Jangan khawatir. Selanjutnya keluarga Bai maju. Ning Ning dan yang lain datang buat temani kamu main sandiwara. Kalau kamu jadi ketua keluarga Lin, langsung investasi. Aku penasaran tanpa aku dia bakal gimana. Selamat untuk keluarga Bai. Selanjutnya silakan Nona Xianing naik panggung. 5 tahun. Aku habiskan 5 tahun buat berlatih serius. Akhirnya hari ini tiba. Semangat, Bos Syah. Tinggal 1 langkah lagi. Selamat Nona Xianing lulus. Ye Qingyun, hari ini semoga kamu belajar banyak. 3 kali bunyi saja nggak perlu senang. Ye Qingyun, siapa wanita itu? Bos Syah lihat kan? Baru cerai langsung bawa selingkuhan. Mulutmu memang buruk. Siapa kamu? Apa urusannya sama kamu? Hei, ribut apaan sih? Tahu nggak ini acara apa? Sudah cukup. Selanjutnya silakan keluarga Huang masuk. Bocah, kamu baru saja beruntung. Tunggu sampai acara selesai. Lihat nanti aku akan balas. Aku bikin kamu di Luo Cheng sampai makan pun susah.
Cantik. Aku nggak keberatan. Kerja di perusahaan kami saja. Gimana? Mau percaya nggak aku potong bola matamu? Kamu. Tunggu saja kamu. Ye Qingyun, tunggu aku jadi puncak. Aku akan tunjukkan padamu apa itu beda langit dan bumi. Kamu hebat, kamu luar biasa. Sudah. Selanjutnya aku umumkan ujian selesai. Yang lolos keluarga Bai dan Nona Xianing. Silakan kalian ke sini. Tuan mau. Tidak perlu. Hahaha. Baik. Selamat untuk kalian berdua sudah lolos ujian dari penampilan kalian tadi. Di pikiranku sudah ada pilihan. Aku umumkan pemimpin keluarga kuno berikutnya adalah... Tunggu. Bukan. Dasar sampah mau apa? Ye Qingyun, kamu tahu ini acara apa? Ada urusan apa bicara setelah acara selesai? Bos ya, aku cuma mau bilang. Alasan kamu bisa berdiri di sini hari ini karena aku, Ye Qingyun. Kenapa aku bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara besar di sini. Aku tahu cerai memukulmu keras. Tapi lihat dulu ini acara apa. Tingkahmu cuma bikin kamu jadi bahan tertawaan. Tahu kenapa uji coba kali ini dibunyikan 3 kali? Aturannya tentu ditetapkan Tuan Hu. Masa kamu yang nggak guna ini yang buat aturan? Maksudmu apa? Karena aku tahu kemampuanmu cuma bisa bunyi 3 kali. Ye Qingyun, langsung aja bilang bisa jamin aku jadi pemimpin. Sampai Tuan Hu pun harus ikut kamu. Anak muda, kamu berkali-kali bikin masalah di wilayah Tuan Hu. Kamu memang layak dikuliti dan disiksa. Begitu ya? Coba saja. Ye Qingyun, kamu gila. Ketua Hong, sudah capai level super. Mau mati ya? Begini saja. Kalian berempat maju. Tuan, mereka tak layak. Anda turun tangan. Lebih baik, biar Wushuang saja. Baiklah. Jangan terlalu keras. Siapa kamu? Nona, ini bukan urusanmu. Pergi kalau tak mau mati. Berlutut minta ampun sekarang. Aku bisa maafkan. Dasar bocah. Berani remehkan kami? 3 jurus. Tak bisa kalahkan dalam 3 jurus. Putuskan tangan sendiri. 1 jurus saja tak cukup. Aku berhenti bela diri. Lihat sendiri. Hebatnya jurus Hong. Mari coba. Korbankan darah untuk pedang. Mandikan langit dengan darah. Apa ini teknik rahasia Badaumen? Teknik eksklusif Badaumen. Dia anggota Badaumen. Badaumen mustahil. Badaumen sudah hilang puluhan tahun. Jangan-jangan kau ditipu gadis itu. Wushuang, Badaumen. Dulu unit rahasia Wu Huang. Sudah ada ratusan tahun. Ada 3 level kekuatan. Disha, Tiansha, Juesha. Nona kecil, kamu level apa? Maaf, aku bukan siapa-siapa. Wushuang bilang padanya. Siapa kamu? Ketua Badaumen sekarang, Luo Wushuang. Kamu ketua Badaumen? Mana mungkin dia ketua Badaumen? Kalau kamu ketua Badaumen, kenapa dengar omongan sampah itu? Jangan bohong. Ye Qingyun, kamu siapa? Aku cuma mantan suami yang hanya cuci baju, masak, bersih-bersih. Lihat Pak Xia. Dia cuma pria yang hidup dari wanita. Diam. Xianing, dengar ya. 5 tahun kamu latihan keras, hasilmu bagiku tak berarti. Hari ini aku akan tunjukkan apa itu benar-benar beda jauh sekali. Ye Qingyun, bukan tempatmu buat ribut. Cuma sampah. Kira ini tempat apa? Memalukan. Karena tuannya sudah bicara, semua harus buka mata. Tuan Hu, dia cuma menantu keluarga Xia. Dia datang buat ganggu. Tuan Hu, tak usah repot. Aku akan turunkan dia. Siapa di sini berani bertindak? Jadi kalian di Luo City tak terima Ye Qingyun? Lei Tianhu. Tuan. Ini Orang Luo City sombong sekali. Tuan, tenanglah. Biar aku urus mereka yang bodoh ini. Ini, ada apa ini? Kenapa Tuan Hu berlutut padanya? Bukan, dia cuma sampah. Dia... Tuan, silakan hukum saya. Sudahlah. Suruh mereka diam. Lihat baik-baik. Ye Qingyun, siapa kamu sebenarnya?
Ini, ada apa ini? Xia, apa yang terjadi? Kenapa kaget? Dia cuma beruntung. Apa yang terjadi? Bukankah dia menantu gagal dari keluarga Xia? Apa dia selama ini menyembunyikan kekuatan? Tak mungkin kekuatannya setara denganku. Pasti ada kesalahan. Batu huntian pasti sudah diutak-atik olehnya. Batu huntian ini terbuat dari batu niwa, mengandung energi alam, inti matahari dan bulan. Tak mungkin salah. Kenapa bisa begini? Cepat panggil ketua sekte. Tuan Xia, apa yang terjadi? Dia seperti berubah, seperti orang lain. Tak mungkin. Aku latihan sejak umur 6. Sudah berlatih 20 tahun, baru dapat kekuatan ini. Ye Qingyun, pemalas yang tiap hari tak berguna. Kenapa dia bisa? Napasnya stabil. Bahkan belum pakai tenaga penuh. Dia cuma orang gagal. Pasti batu itu sudah dia manipulasi. Dia pasti pakai trik ilusi. Tuan suruh kalian diam dan lihat baik-baik. Kalian tuli? Dentuman keempat batu itu bisa kuasai seluruh sekte. Bisa sampai sejauh ini? Nama pemuda itu siapa? Ye Qingyun. Dari sekte mana, gurumu siapa? Dentuman kelima. Dentuman kelima. Bisa buat semua sekte di Daxia tunduk. Siapa kau? Sebenarnya kau siapa? Tak mungkin. Aku kenal dia 5 tahun. Aku paling tahu siapa dia. Apa yang terjadi? Sepanjang sejarah, yang bisa buat batu itu mengeluarkan 5 dentuman, hanya guru besar. Daoist Sun King. Kau masih muda. Bagaimana kau bisa? Itu mudah. Ye Qingyun, aku tak peduli cara apa yang kau pakai. Kalau kau bohong, tahu akibatnya? Tuan Xia, di matamu aku serendah itu? Walau sudah begini, kau tetap tak percaya aku. Kenapa aku harus percaya kau? Batu huntian. Kau kira bisa palsukan semudah itu? Lalu kenapa dia? Itu mustahil. Di sini Ye Qingyun, tak ada yang mustahil. 7 denting. 7 denting. Belum pernah terdengar. Belum pernah terdengar. Ini harus masuk sejarah. Ketua sekte malah sujud pada Ye Qingyun. Sujud. Ternyata dia tak sombong. Semua di sini tak ada yang bisa kalahkan dia. Denting ke-7 batu huntian. Dia selevel matahari dan bulan. Masih manusia? Tak pernah ada orang capai level ini. Siapa engkau? Siapa sebenarnya engkau? Aku ulangi, keluarga Ye. Ye Qingyun. Bos Xia, Baru saja aku cerai sama dia. tidak apa-apa Bos Xia. Coba minta lagi padanya. Pasti bisa rujuk. Xianing, kamu lihat? Kamu sudah lihat. Aku buat batu ini berbunyi 7 kali. Karena cuma bisa 7 kali. Ye Qingyun, siapa kamu sebenarnya? Berapa rahasia lagi kamu sembunyikan dariku? Bos Xia, aku di sisimu sebagai orang biasa. Tak ingin tekan kamu. Tapi kamu bikin aku sangat kecewa. Jadi semua ini kamu atur untukku? 5 tahun lalu kamu juga selamatkan perusahaan Xia? Iya, Bos Xia masih suka sama kamu. Kalau begitu, perjanjian itu batal saja. Diam. Tuan, jangan percaya dia. Bos Xia. Kamu bilang kita beda kelas. Sejak kamu ceraikan aku, saat itu juga kita sudah tak mungkin lagi. Semua pencapaianmu itu berkat tuanku. Apa kamu tahu kemampuanmu? Kamu sadar kemampuanmu? Nona Xia, kamu dipilih jadi pemimpin. Itu keputusan keluarga kami. Itu keinginan tuan kami. Bos Xia. Akulah yang tak terjangkau. Aku benar-benar tak tergapai. Qingyun, kenapa kamu tak bilang lebih awal? Kenapa tak bilang dari dulu? Kalau kamu bilang dari awal, kita takkan sampai begini. Takkan begini jadinya. Kamu percaya kalau ku bilang? Kalau ku bilang kamu percaya? Kamu pilih percaya orang ini. Tapi tak percaya orang yang menemanimu 5 tahun. Bagaimana aku harus bilang padamu? Tak bisa beri dia kesempatan lagi. Dia pernah beri aku kesempatan? Ah,
Ini Menarik juga. Kenapa batu huntian hancur? itu dibuat dari batu niwa. Petir pun tak bisa rusak. Ini betapa mengerikannya dia. Tak heran Tuan Hu dan Sekte Badau tunduk padanya. Pantas saja semua tunduk padanya. Tak mungkin. Mustahil. Kalian semua tertipu oleh sampah ini. Kalian dibohongi olehnya. Berani kau kurang ajar pada Tuan Ye. Hahaha. Sampah ini. Di sini. Menyapu seminggu. Pasti dia. Dia utak-atik batu huntian ini. Dia pasti lakukan sesuatu. Kurang ajar! Keras kepala! Orang! Hajar dia sampai mati! Tunggu. Ning. Percayalah padaku. Jangan tertipu. Jangan biarkan dia bohongi kamu. Dia pasti pakai ilusi. Benar ilusi. Kalian bodoh. Kalian semua tertipu olehnya. Hahaha. Terlalu banyak bicara. Ramai sekali di sini. Guru, kau masih hidup? Kalau aku tak pura-pura mati, murid-muridmu selalu ganggu aku. Mereka terus mengganggu. Aku hidup lama. Baru kali ini ada hal semenarik ini. Guru, batu huntian berbunyi 7 kali. Lalu. Siapa yang bisa begitu hebat? Dia. Kau Sangking Daozang? Kau kenal aku, anak muda? Pernah dengar sedikit. Banyak anggota pasukan pelindung negara adalah murid Anda. Mereka murid dan keturunan Anda. Pasukan pelindung negara. 5 tahun lalu mengalahkan 10 jenderal perang. Membantai musuh barbar. Menenangkan perbatasan. Ku dengar komandan pasukan pelindung negara. Bermarga Ye. Semua panggil dia Ye Shuai. Apakah dia itu Direktur Xia? Cepat temui Ye Shuai. Salam hormat Ye Shuai. Dia komandan pasukan pelindung negara. Direktur Xia. Direktur Xia. Hahaha. Anak muda ini hebat. Saya malu. Xianing, jika kau diberi kesempatan kedua, apakah kau masih ingin cerai denganku? Tentu tidak. Maksudku, jika kau tak tahu identitasku, apakah kau tetap Ingin cerai? Benar, Direktur Xia hanya khilaf sesaat. Jika diberi kesempatan lagi, dia pasti tak akan cerai lagi. Pak Tao, saya ingin minta bantuan. Silakan bicara, Tuan Ye. Saya ingin mereka lupa tempat ini. Lupa semua yang terjadi. Hahaha. Kau takut muridku tak bisa jaga mulut mereka? Batu huntian hancur. Tak bisa biarkan orang menertawakan kita. Tapi hanya bisa jadi hiasan saja. Sampai jumpa, Tuan Ye. Lei Tianhu, beritahu mereka. Acara hari ini dibatalkan. Pemilihan ketua akan diumumkan lagi. Baik, Tuan. Wu Shuang, kita pergi. Ye Qingyun, jangan pergi. Ye Qingyun. Di mana ini? Kau berani datang juga? Pergi dari sini. Kau benar-benar buta. Siapa kau? Itu tak penting. Wu Shuang, ayo pergi. Bos Xia, Bos Xia. Bos Xia. Kenapa aku tiba-tiba merasa lupa sesuatu? Semua, hari sudah malam. Acara ujian dibatalkan. Untuk pemilihan ketua baru, waktu akan diumumkan. Tunggu pengumuman di rumah. Apa? Kenapa batal tandingnya? Apa sih yang Tiger lakukan? Tiger, maksud Anda apa? Apa artinya? Hari ini kita 4 keluarga besar. Datang ke sini atas undangan Anda. Sekarang Anda bilang batal. Langsung batal begitu saja? Benar, tanpa uji batu hontian. Yang terpilih pun takkan diterima semua orang. Kenapa saya harus ulang? 2 kali ngomong. Yang protes, takkan saya kabari. Banyak yang mau gabung keluarga besar. Banyak.
Tiger. Tuan. Wu Shuang tak paham. Kenapa Anda beri dia kesempatan lagi? Dia tetap akan ceraikan saya, kan? Kalau Tuan tahu, kenapa tetap lakukan ini? Identitas Anda tak perlu disembunyikan lagi. Paling tak suka ada orang. Tiap hari cari saya. Sekarang harus cari pemimpin baru. Kota Luo harus ganti pemimpin. Thunder Tiger itu? Ada rencana lain. Ye Qingyun berhenti di situ. Kami suami istri bicara. Pergi dari sini. Ye Qingyun, pulang sama aku sekarang. Apa yang sangat mendesak? Disuruh pulang, ya pulang. Banyak omong buat orang gagal. Ngapain? Aku udah lama sabar sama kamu. Cuma asisten kecil. Berani ngomong gitu ke aku. Ye Qingyun, aku sudah putuskan. Aku mau cerai sama kamu. Bagus kalau begitu. Bagus kalau begitu. Kamu Ye Qingyun, kan? Kamu cari aku? Perkenalkan diri. Aku putri keluarga Tang Beijing. Tang Shuiyi, kamu resmi jadi tunangan. Apa? Tunangan. Kamu salah paham. Aku sudah. Meski dia tak cerai sama kamu, aku ada cara lain. Karena kamu jodohku, takdirku. Apa maksudmu? Dari mana percaya dirimu? Lihat dirimu dulu. Kamu istrinya. Istri sahnya, kan? Aku tahu kamu punya perusahaan. Nilainya miliaran. Tak tahu seberapa besar. Perusahaanmu seberapa besar? Kamu tak dengar baik-baik? Aku dari keluarga Tang Beijing. Keluarga Tang? Tak pernah dengar. Keluarga Tang Beijing. Didaksia. Satu-satunya keluarga bangsawan. Asetnya triliunan. Keluarga Hong Luocheng. Pernah jumpa Nona Tang? Keluarga Shen Luocheng. Pernah jumpa Nona Tang? Sudah Luocheng, aku tak kenal kalian. Aku cari tunanganku. Nona Tang, kamu yang salah paham. Dia cuma menantu tak berguna keluarga Xia. Kurang ajar. Kurang ajar. Keluarga Bai, ya? Menurutku tak perlu ada lagi. Nona Tang, aku bicara sembarangan. Maafkan aku. Tolong ampuni aku. Pergi. Kau mantan istrinya, kan? Sebaiknya cepat cerai. Kalau tidak, kau tak punya tempat di Daksia. Tak ada tempat untukmu. Apa tunangan? Jangan bicara ngawur. Tulisannya ayahmu, kau pasti kenal, kan? Jadi pertunangan ini nyata. Orang tua itu lagi-lagi bikin masalah. Keluarga Tang Beijing, hadiah untuk Ye Qingyun, 1 pil Xuan Wu Zijing, kartu hitam Tang senilai 10 miliar, 50% saham perusahaan Tang, surat pengalihan saham. Sedikit hadiah pertemuan. Semoga Tuan Ye tak keberatan. Tang Shui. Benar, kau tunangan sah, tunangan. Simpan dulu barangnya. Aku pergi, ada urusan. Pantas saja kau pria Tang Shuiyi. Sudah jelas semuanya. Sebaiknya kamu segera cerai. Kamu sama sekali tak layak jadi istrinya. Hadiah pertemuan. Pil emas ungu itu bisa langsung tambah kekuatan dalam 30 tahun. Itu hasil kerja keras Raja Obat hingga tercipta 1 pil. Itu harta langka. Juga saham perusahaan Tang. Itu perusahaan bernilai triliunan. Sangat besar. Belum bicara soal harta itu. Jaringan Tang saja tak ada tandingan. Kabarnya putra mahkota naik tahta karena dukungan keluarga Tang. Bos ya, Ye Qingyun. Dia diam-diam. Punya tunangan lain. Terima kasih Nona Tang, sudah antar kami turun. Lalu pertunangan kita? Aku masih ada urusan, belum selesai. Nanti aku hubungi Nona Tang. Ini properti keluarga Tang, di kota Luo. Saya yakin Tuan Ye akan segera memakainya. Villa Yunding Tiangong nomor 1. Memang keluarga Tang hebat. Baik, saya terima. Sampai jumpa lagi. Shaoli, ayo pergi. Tuan, jika Nona Tang tunangan Anda, baru cocok untuk Anda. Tuan tua memang suka khawatir tak perlu. Oh ya, Lei Tianhu tinggal di Yunding Tiangong juga? Benar, Tuan. Ayo ke rumahnya. Bos ya, Tang Shuiyi kebetulan datang. Mumpung ada kesempatan, kita cerai saja. Status keluarga Tang tak mungkin suka Ye Qingyun. Menurutku, Nona Tang itu hanya main-main sama dia. Kontrak pertunangannya. Itu asli. Pak Xia, keluarga Tang kuat. Bikin kontrak nikah.
Sangat mudah, ini cuma permainan orang kaya. Pak Xia, kamu masih polos. Sudahlah. Pokoknya, aku juga mau cerai sama dia. Lalu seleksi ketua kita, gimana? Siapkan hadiah besar. Aku mau ke Tuan Hu. Baik. Bawahan Lei Tianhu, salam Komandan Ye. Bangun. Terima kasih Komandan Ye. Sudah lama. Tak ada yang panggil aku begitu. Komandan Ye, 4 keluarga besar, selalu tanya soal ketua. Menurut Anda? Kamu lebih cemas dari aku. Komandan Ye, Anda salah paham. Saya cuma ingin bantu Anda. Begitu ya? Santai saja. Rumahmu ini pasti mahal ya? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Diberi tugas penting jaga kota Luo. Saya memang ambil keuntungan pribadi. Saya siap terima hukuman, tanpa keluhan. Lei Tianhu, berani sekali kamu. Bos sangat percaya padamu, tapi kamu malah ambil laba perusahaan. Kamu tahu salahmu? Kamu ikut aku perang bertahun-tahun. Tahu susahnya para prajurit. Soal ini saya tidak akan kejar dulu. Tapi baru-baru ini saya dapat kabar bangsa utara mulai bergerak lagi. Saya siap ikut perang. Tebus kesalahan dengan jasa. Bangunlah. Kamu sudah lama jadi anak buahku. Perbatasan genting. Saya butuh sumber dana yang stabil dan jangka panjang. Perluas perlengkapan militer. Paham? Ya, Jenderal Ye. Jenderal Ye, saya punya ide. Kita balas dengan strategi sama. Oke, kita lakukan sesuai saranmu. Kumpulkan mereka semua. Dengar pendapat mereka. Baik, Jenderal Ye. Tuan Hu, saya Xianing. Kenapa dia datang? Xianing, hari ini aku kurang sehat. Kita bertemu lain waktu. Aku takkan lama. Aku pergi setelah bicara. Baik, naiklah. Tuan Hu, ini teh musim semi baru. Coba rasakan. Xianing, soal pemilihan ketua baru, bukankah kau disuruh tunggu? Akan diberitahu lewat telepon? Baik, Tuan Hu. Tuan Hu, kali ini bukan tes bela diri. Jadi tes yang lain? Xianing itu, begitu ya? 4 keluarga besar kekuatannya mirip, semua hampir sama. Kalau aku memihakmu, yang lain takkan terima. Benar kan? Tuan Hu, kalau ada kebutuhan, silakan bilang saja. Oh ya, kau bilang sebelumnya, ada orang penting, diam-diam membantuku. Bisa kenalkan padaku? Oh itu, aku harus tanya dia dulu. Tunggu kabar di rumah. Terima kasih, Tuan Hu. Wah, teh baru panen. Tak tahu harus dikasih ke siapa. Nona Xia ini sangat dermawan. Bos, ini... Bos, ini... Ye Shuai, salah paham. Ini semua salah paham Ye Shuai. Aku sama dia tak ada hubungan sama sekali. Dia milikmu, mana mungkin aku ganggu dia. Direktur Xia, aku cuma bisa bantu sampai sini. Posisi ketua pasti milikmu. Xianing, kalau kamu memang mau jadi ketua, saat rapat 4 keluarga besar, biarkan Xianing ikut juga. Itu Ye Shuai. Bos, dia masih belum paham. Tanpa dukungan diam-diam Anda, meski jadi ketua, tetap sendirian saja. Bisa diperalat orang lain. Oh ya Ye Shuai, dia ingin bertemu Anda. Bagaimana menurut Anda? Setujui saja. Aku juga ingin tahu sampai mana Xianing bisa melangkah. Ye Qingyun, datanglah ke kantor sekarang. Ada yang ingin aku bicarakan. Ye Qingyun, ceraikan saja. Xianing, sudah yakin? Jangan menyesal ya. Kenapa kamu ikut campur? Ini bukan urusanmu. Kamu... Dapat backing kuat. Jadi berani bicara. Aku Ye Qingyun tak butuh backing. Tak pernah butuh siapapun. Ye Qingyun, kamu tetap suka omong besar. Kebiasaanmu tak hilang. Kurasa Mistang juga tertipu sama kamu.
Begitu juga dia. Presdir Xia, jangan nilai aku dengan ketidaktahuanmu. Sepertinya, walau diberi 100 kesempatan, hasilnya tetap sama. Maksudmu apa? Tak ada maksud. Sekarang puas? Kenapa pura-pura? Ini kan yang kamu mau, biar bisa nikah sama Miss Tang. Kamu, Presdir Xia, lihat, dia tanda tangan cepat sekali. Cuma karena punya backing. Lihat, bangganya dia. Awalnya aku ke dia, masih ada sedikit rasa bersalah. Sekarang aku cuma merasa jijik. Pak Xia, prioritasmu sekarang adalah rebut posisi ketua. Jangan buang energi untuk orang tak berguna itu. Kamu benar. Aku pasti pimpin keluarga Xia naik ke puncak. Apa maksud Tuan Hu? Mau kita adu kekayaan dan kekuasaan? Kalau dia bawa Xianing, apakah dia minta kita mundur? Menurutku Xianing pasti ada hubungan dengan Tuan Hu. Kalau tidak, kenapa dia bantu dia? Awalnya setuju uji coba batu huntian. Tiba-tiba batal. Pasti takut gadis itu gagal. Jadi dia ubah rencana. Keluarga Shen kali ini tak ikut uji coba. Tapi aku akan dukung kalian sepenuhnya. Siapapun dari 3 keluarga yang menang, jangan biarkan Xianing jadi ketua. Bagaimana dengan Tuan Hu? Kalau kita bersatu, dukung satu orang saja. Meski dia didukung Tuan Hu, belum tentu dia bisa menang lawan kita. Kalau kita buat Tuan Hu marah, kehidupan kita nanti akan susah. Aku dapat info. Perbatasan sedang genting. Tuan Hu mungkin akan dipindahkan ke perbatasan. Hei. Apa? Siapa yang lakukan? Si Ye Qingyun brengsek itu. Berani hancurkan tempat keluarga Huang, Tianshang Renjian. Apa? Dia merasa aman karena didukung Tang Shui. Benar-benar meremehkan kita. Hari ini aku pasti akan hajar dia. Jangan gegabah dulu. Keluarga Tang terlalu kuat. Anak itu sedang naik daun. Lebih baik kita menghindar dulu. Ketua keluarga Shen, maksudmu apa? 4 keluarga besar kita, kapan pernah terhina seperti ini? Dia ambil sumber uangku. Aku pasti balas dendam. Kalian tenang dulu. Tanya dulu saja, apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, Ye Qingyun harus mati hari ini. Karena dia punya dukungan keluarga Tang. Kita cari Tuan Hu. Biar dia nilai. Benar, cari Tuan Hu. Anak muda, kebetulan kami tak perlu cari kamu. Ada urusan? Ye Qingyun, kamu hancurkan sumber uangku. Hari ini di sini, aku akan hancurkan kamu. Transaksi kotor itu, aku memang yang lakukan. Apa katamu? Dulu aku tertipu kamu. Nona besar keluarga Tang hanya main-main. Kamu benar-benar kira jadi menantu keluarga Tang? Tuan Ye, jangan salah paham. Mereka cuma datang cari Tuan Hu. Semua, dengar aku. Kita temui Tuan Hu dulu. Ketua keluarga Shen, kalau tak mau ikut campur, minggir saja. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak.n. Hari ini, aku akan bela nama keluarga Hong. Aku tuntut keadilan. Jangan banyak bicara dengannya. Kita bertiga serang bareng. Kenapa dia tenaga dalamnya kuat banget? Tak mungkin. Dia bisa tekan kami bertiga sendirian. Sendiri lawan kami bertiga. Ambil pohon uangku. Aku lawan kau habis-habisan. Ye Qingyun, kau punya tenaga dalam sedalam ini. Tuan Ye, mohon ampun. Aku ingin lihat siapa berani kurang ajar pada Tuan Ye. Tuan Hu, anak ini hancurkan bisnis keluargaku. Bagaimana hitung kerugian ini? Dia malah berani serang kami. Tuan Hu, tolong bela kami. Kalian semua sudah bosan hidup? Lei Tianhu, kau urus di sini. Aku ada urusan. Baik.
Tuan Hu. Biar dia pergi begitu saja. Dia barusan panggil namamu langsung. Kau malah biarkan dia. Tuan ya tamu kehormatanku, jangan kurang ajar padanya. Tuan Hu, tapi dia... Keluarga kalian, bisnis kotor itu, bikin seluruh kota Luo jadi kacau balau. Sudah lama mau bereskan. Tapi apa? Siapapun dari kalian berani kurang ajar ke tuannya, tak akan dimaafkan. sudah kubilang, jangan gegabah. Dia tamu kehormatan Tuan Hu. Didukung keluarga Tang dari Beijing. Mau lawan pakai apa? Keluarga Tang dari Beijing. So what? 4 keluarga bela diri Luo. Cuma segitu kemampuannya. Siapa kamu? Siapa aku tak penting. Kalian cukup tahu. Selama Ye Qingyun ingin lindungi sesuatu, aku akan hancurkan. Tapi pendukungnya, keluarga Tang dari Beijing. Sudah kubilang, keluarga Tang so what? Di seluruh Daxia. Cuma satu keluarga super, cuma dia. Bukan begitu? Anak misterius. Berani bicara sembarangan. Kalau kamu benar orang besar, kenapa aku tak pernah lihat kamu di Luo City? Belum pernah ketemu kamu. Iya. Bahkan Raja Bawah Tanah Luo City. Tuan Hu pun tak berani menentang orang itu. Dari mana kamu dapat keberanian? Tuan Hu, Lei Tianhu. Anak muda berani sebut nama Tuan Hu. Tahu akibatnya? Dia Lei Tianhu cuma pernah perang di perbatasan. Beberapa tahun lalu datang ke Luo City. Cuma buat pensiun. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Siapa Tuan Hu? Mana bisa kamu bicara seenaknya di sini? Nada bicaramu mirip Ye Qingyun. Sama-sama tak tahu diri. Anak muda, sebelum kami marah, cepat pergi. Aku bisa, sebelum matahari terbenam. Buat kepala Lei Tianhu jatuh. Apa? Hahaha. Apa? Kamu tahu apa yang kamu katakan, anak muda? Tuan Ho. 4 keluarga bela diri kuno di Luo City. Hari ini Tuan Ho ingin belajar darimu. Sombong banget. Biar kamu rasakan teknik pedang keluarga Shen. Ilmu apa itu? Bisa ambil kekuatan orang lain. Siapa lagi mau coba? Asal balas dendam kami saja. Aku akan kembali mencari kalian. Tapi sebelum itu, aku mau Ye Qingyun tahu. Siapapun yang dekat dengan dia tidak akan selamat. Kalau Tuan bisa bunuh Tuan Hu, Luo City jadi milik kita. Kita berkuasa penuh. Hanya kota kecil Luo City. Tak menarik bagiku. Ayo. Pantas anak ini percaya diri. Kepala keluarga Shen langsung kalah. Benar. Kalau anak itu bisa bunuh Tuan Hu, Xianing bahkan tak bisa ikut lomba. Nanti Luo City kita yang atur. Kalau Tuan Hu mati, kekuasaan dia jadi milik kita. Hahaha. Tuan, ada masalah. Lei Tianhu kena masalah. Ada apa? Dia diserang di rumah. Aku ke sana sekarang. Kapan terjadi? Baru saja. Aku cari Lei Tianhu. Pintunya terbuka. Lalu dia CCTV? sedang dicek. Berani ganggu orangku. Tuan, di Luo City, selain kita, Lei Tianhu tak punya lawan. Selalu ada yang lebih kuat. Akhir-akhir ini, tetap bersama aku. Jangan sendiri. Ya, Tuan. Apa masih ada ahli lain di Luo City? Oke, aku paham. Kamera utama rusak, tak terekam. Cek. Ya. Hei kalian,
Bos Xia dan yang lain. Kamu Xianing? Hei, siapa kamu? Apa kalian lakukan? Lepaskan dia. Mau mati ya? Tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku dari keluarga seni bela diri. Aku kenal 4 keluarga besar. Hancurkan dia. Kalau aku lihat kamu keluyuran lagi, ku buat kamu jadi manusia babi. Hei. Nona Xia, mari kita bicara. Siapa kalian? Kalau engkau dan Ye Qingyun belum cerai, harusnya ku panggil kakak ipar. Ye Qingyun itu kakakmu. Kau dikirim olehnya? Katanya kau ingin jadi ketua. Aku bisa bantu. Apa maumu? Jangan salah paham, aku cuma tanya, mau atau tidak? Kenapa aku harus percaya padamu? Pendukungmu, Lei Tianhu, sudah mati. Masih ada pilihan? Kalian juga tak bisa kalahkan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar akan ikut perintahmu juga. Siapa sebenarnya kalian? Kenapa bantu aku? Semakin dia tak mau, semakin aku tertarik. Orang Tianxia ini sementara kau pimpin. Shuang Er mau ikut seumur hidup, Tuan. Takkan tinggalkanmu. Selamat tinggal Lei Tianhu. Bagus dia mati. Hahaha. Kalian benar-benar kejam sekali. Saat Lei Tianhu masih hidup, kalian semua ikut dia, menjilat tanpa malu. Sekarang malah bawa undangan nikah buat ribut. Lei Tianhu menindas kami bertahun-tahun. Akhirnya keadilan datang. Dia pun mati. Bagi kita berdua, bukankah ini kabar baik? Kalau kalian cari masalah, jangan salahkan aku. Takkan ada belas kasihan. Ye Qingyun, jangan kira kamu punya sedikit ilmu bela diri. Kami takut padamu. Kali lalu kamu beruntung. Mau bertarung di sini? Baik, akan kukirim kalian ke tempatnya. Temani Lei Tianhu. Ye Qingyun, Lei Tianhu sudah mati. Lihat saja, Nona Tangmu. Masih bisa di Luo City. Cari backing buatmu. Backingnya aku. Kalau tidak, apa lagi? Pendukungnya adalah aku. Ye Qingyun, kamu cuma numpang hidup. Seumur hidup hanya bergantung pada wanita. Tuan Xia, kalau kau kesini untuk mengenang, aku terima. Kalau bukan, saran saya, jangan buat aku marah. Ye Qingyun, siapa Lei Tianhu bagimu? Kamu cuma akting di depan mereka. Cuma mau cari pelindung baru. Sayangnya, Tian Xiahui ini segera jadi milikku. Apa katamu? Tian Xiahui didirikan Lei Tianhu. Apa urusannya denganmu? Karena aku akan segera jadi kepala keluarga kuno. Ambil alih Tian Xiahui. Itu wajar. Tuan Xia, kamu benar-benar keras kepala ya? Menurutmu jabatan kepala bisa kamu pegang? Tentu. Kalau tak percaya, tanya mereka. Keluarga Bai di Luo City dukung penuh Tuan Xia. Keluarga Huang di Luo City dukung penuh Tuan Xia. Keluarga Hong juga. Kecuali kau suruh Tang Shui antar kau ke Beijing. Kalau tidak, kau akan mati di Luo City. Aku penasaran. Apa yang sebenarnya diberikan oleh Bos Xia kepada kalian? Kenapa dia jadi pemimpin? Kalian cuma mau kendalikan dia diam-diam. Jadikan dia tamang saja. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Aku datang ke sini hanya ingin bilang, aku, Xianing, berhasil naik setahap demi setahap hingga ke posisi tinggi ini. Suatu hari aku juga bisa jadi seperti keluarga Tang, raksasa besar. Baiklah. Aku benar-benar harus ucapkan selamat pada Bos Xia. Beberapa hari lagi, aku akan umumkan ke seluruh Luo City. Aku, Xianing, adalah pemimpin Tian Xiahui. Baiklah. Sayangnya, Bos Xia akan kecewa. Apa maksudmu? Posisi ketua, yang mampu berhak, tapi kamu tak layak. Bahkan 4 keluarga besar. Tak ada yang protes. Di seluruh kota Luo. Siapa berani gantikan aku? Pemilihan apa? Cuma formalitas. Begitu ya? Kalau begitu, Wu Shuang, kamu maju. Ya, Tuan. Kamu,
Kenapa? Tak bisa kalahkan aku? Coba saja. Senang hati. Setahu saya, yang layak duduk di sini, selain kemampuan bela diri, harus punya modal, jaringan. Bos Xia, mana yang kamu punya? Kamu kira kami lemah? Kami akan berjuang, dukung Ketua Xia. Cuma kalian, Kamu cuma punya Tang Shui. Dia yang dukung kamu. Dulu kami takut padanya. Tapi sekarang, kami tak takut lagi. menarik. Jadi, kalian punya backing baru, cukup kuat juga. Benar, kakak baikku. Ye Liangchen, Benar, itu aku. masih berani pulang. Dia itu saudaramu, saya beda ibu, adikmu. Dia lari dari medan perang, kabur saat bertempur, berpihak ke musuh, mengkhianati negara. Ribuan prajurit tewas karena dia. Kamu pulang sendiri kali ini. Kamu kembali. Saatnya hitung semua ini. Harus diperhitungkan. Kamu itu, dari keluarga Ningguohou, Chong Ye. Kamu kenal aku. Kamu penguasa daerah, malah bersama pengkhianat, berdua dengan dia. Tujuan kalian ke sini, bikin curiga. Aku bertindak. Perlu jelaskan ke anak ingusan sepertimu? Kurang ajar. Berani bicara begitu ke Tuan. Berani bicara ke Tuan seperti itu. Kamu berani bicara ke Tuan. Gadis kecil, tidak biasa. Aku punya ide. Katakan saja. Kalau aku menikahinya, lalu kamu harus panggil dia adik ipar kan? Ye Liangchen, kamu sama gila. Seperti dulu, kamu memang gila. Itu gara-gara kamu. Kalau dulu, kamu tak pukul aku dan tipu aku jadi tentara. 10 tahun ini, aku takkan sengsara. Aku pernah sumpah, suatu hari nanti, akan hancurkan hidupmu. Kamu ambisius, niatmu buruk. Kalau bukan ibumu minta, suruh aku lakukan ini. Aku tak peduli kamu. Kamu bohong, kamu iri, kamu cemburu. Ayah tinggalkan kalian. Jadi, kamu mulai dari dia. Ye Qingyun, 3 hari lagi, Gubernur Luocheng akan pimpin langsung seleksi ini. Kalau berani, bawa dia ke sini. Bagaimana? Rasa ini sakit kan? Siapa Qingyun? Orang ini, pasti yang terkenal itu. Putri besar keluarga Tang kan? Aku Ye Liangchen, adik laki-laki pacarmu. Oh ya. Kenapa aku belum dengar kalau kau punya adik? Ye Liangchen, mau balas dendam padaku? Kau belum cukup kuat. Baik, kita lihat saja. 3 hari lagi, siapa yang jadi pemimpin? Kalau kau kalah, wanita ini jadi milikku. Brengsek, mau kubunuh kau. Oke. Saat itu, kita selesaikan semuanya. Oke. Tuan. Pergi. Tuan, biar aku bunuh si brengsek ini. Jangan buru-buru. Kirim orang cek keluarga Markis Ningguo. Pergerakan terbaru. Baik, tunggu. Ada lagi, pantau sekitar Yunding Tiangong. Tuan, Anda curiga? Pergilah. Rumah Ningguohou. Mereka sangat ambisius. Mereka benci istana. Mereka diam-diam membangun kekuatan sendiri. Putra mahkota. Dia sudah lama mengawasi mereka. Sepertinya adikku ini tidak sederhana. Qingyun, aku khawatir mereka akan mencelakakanmu. Kalau tidak, ikut aku ke ibu kota sekarang. Beberapa hal harus aku selesaikan sendiri. Nona Xia. Tenang saja. Hanya seorang ketua. Nanti jangan lupa janjimu. Aku Shaning selalu menepati janji, tak pernah ingkar. Baik. Kalau begitu, Tuan Ye. Janji Anda ke kami. Perusahaan Lei Tianhu dan Tian Dihui, terserah kalian. Aku tak tertarik pada Luocheng. Hahaha. Semoga Tuan Ye dan Ho Ye segera raih sukses. Tuan, prajurit Ningguohou hampir semuanya sudah dikerahkan. Mereka bersembunyi di Luocheng. Sepertinya Chong Ye berniat memberontak. Segera kerahkan 3.000 prajurit pengawal negara ke Luocheng. Tuan, 3.000 cukup? Saya khawatir. Mereka kirim lebih dari pasukan resmi. Perbatasan genting. Hanya bisa kumpulkan segini. Oh ya, berapa anggota Badaumen sekarang? Jika dikumpulkan darurat, sekitar 300. Cukup, lakukan. Baik. Qingyun, menurutku soal ini, sebaiknya beritahu putra mahkota dulu. Lebih baik. Tenang, dia bukan lawanku. Aku khawatir padamu. Sekadar Ningguo Houfu. Tak perlu ditakuti. Oh ya, tugas yang kuberikan.
Sudah selesai? Putra mahkota sudah ajukan permohonan ke raja untuk tambah dana militer. Saat kita kembali, dia ingin bicara detail denganmu soal naik tahta. Naik tahta. Semua hadirin, saya Zhao Sunming, Gubernur Luo City. Hari ini saya diundang 3 kepala keluarga. Datang untuk seleksi ini. Jadi saksi. Tuan Hu tewas tragis. Kita harus pilih pemimpin baru, tak bisa menunggu. Hari ini, kita mulai dari Nona Xia dan Nona Luo. Pilih satu pemenang. Karena kekuatan seimbang. Aturan kompetisi kalian tentukan sendiri. Katakan, mau tanding apa? Kamu kakak. Kamu putuskan. Oke. Kita sebut satu aturan tiap orang. Jika seri, akhirnya bertarung. Kurasa kamu tak punya kesempatan. Karena aku takkan kalah. Adikku, jangan terlalu percaya diri. Nanti bisa malu sendiri. Aku sudah selidiki kamu. Di keluarga Xia, kamu jadi menantu 5 tahun. Bahkan dihukum menyapu di kuil Wuji. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, kakak baikku? Baiklah. Kamu duluan. Orang di posisi tinggi hanya pegang 2 hal. Uang dan kekuasaan. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Sesuai keinginanmu. Keluarga Hong siap beri Nona Xia 500 juta. Keluarga Bai juga. Keluarga Huang setuju. Keluarga Tang punya aset triliunan. Siapa bisa saingi keluarga Tang? Tak ada yang sebanding. Kekuatan Nona Tang kita semua tahu. Yang lain cuma formalitas. Hanya prosedur saja. Dibanding keluarga Tang di Beijing soal kekayaan di wilayah Daxia, memang sangat sedikit. Tapi bukan tak ada. Baiklah, coba cari satu. Siapa bisa saingi keluarga Tang? Tak ada yang sebanding. Ternyata kamu. Nona Tang lama tak jumpa. Siapa dia? Sepertinya mereka kenal. Pasti dari Beijing. Biar saya perkenalkan. Saya akan kenalkan. Nona Tang tak keberatan? Dia adalah orang terkaya di Beijing. Han Sanqian. Han Sanqian, kamu benar-benar mau melawan keluarga Tang di Beijing? Jangan salah paham, Nona Tang. Saya hanya pebisnis. Siapa beri untung, saya bantu. Apa yang Tuan Ye tawarkan, Nona Tang tak bisa beri. Wah, luar biasa. Tetap saja Tuan Ye, benar-benar punya koneksi luas. Bahkan konglomerat terbesar Daxia Pun bisa diundang. Nilainya jauh lebih dari triliunan. Juga punya aset di luar negeri. Keluarga Tang, nomor 1 Daxia, tak bisa bersaing. Ye Qingyun, lihat sekitarmu. Selain hidup dari orang lain, apalagi yang bisa kau banggakan? CEO Xia baru mulai sekarang. Sudah ambil kesimpulan, bukankah terlalu buru-buru? Han Sanqian, konglomerat Daxia. Benar. Baik, saya telepon dulu. Ini saya. Bekukan aset Han Sanqian sekarang. Semua aset luar negeri. Hahaha, apa kau bilang? Mau bekukan asetku, bahkan yang di luar negeri? Ye Qingyun, kau jadi menantu malah bodoh. Otakmu kacau ya. Bekukan semua aset luar negeri. Seluruh dunia. Tak ada yang bisa lakukan itu. Aku bisa. Karena di dalam negeri terlalu mudah. Tak menarik. Ye Qingyun, kau tetap suka cari perhatian. Kebiasaanmu tak berubah. Lihat saja nanti kau gimana. 5 tahun ini, bagaimana kau jalani hidup? Mantan kakak iparku. Kita lihat saja. Qingyun, ini Han Sanqian. Keluarga Tang pun tak bisa dibandingkan. Apalagi aset luar negeri. Itu efek yang kuinginkan. Kenapa? Kau tak percaya aku? Bukan tak percaya, cuma ini terlalu gila. Bukan hanya luar negeri, uang di dalam negeri. Tak ada yang berani sentuh. Sudah datang. Halo. Pak Han, Ada apa? dana luar negeri kita dibekukan oleh Presiden Bank Dunia, sudah diblokir. Apa? Apa maksudmu? Dia Presiden Bank Dunia? Tak mungkin.
bagaimana kamu bisa sehebat itu? Baiklah, aku akan telepon lagi. Akan kubuat aset domestikmu ikut dibekukan. Jangan, jangan. Aku salah. Maaf, Pak Ye. Aku mundur. Aku tak bantu siapapun. Bisa tak bebaskan aset luar negeriku? Cepat pergi. Tunggu aku mood bagus, baru bicara. Baik, baik. Aku pergi sekarang. Ye Qingyun, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi selanjutnya aku takkan kalah lagi. Ayo mulai. Aku tahu, di belakang keluarga Tang ada putra mahkota. Tapi, Nona Tang, guru tua, Anda pasti kenal kan? Kenal, tentu saja kenal. Guru putra mahkota. Bagaimana? Sudah kubilang, aku takkan kalah lagi. Hebat sekali. Bahkan guru negara bisa diundang. Bolehkah saya tanya, guru negara, berapa banyak keuntungan yang Anda terima darinya? Ye Qingyun, kamu lancang. Tadi kamu berulah, masih bisa dimaklumi. Tapi menyinggung guru negara, bahkan putra mahkota tak bisa melindungimu. Begitu ya? Qingyun. Saya langsung akrab dengan Tuan Ye. Hari ini saya datang untuk membantunya, memberi dukungan. Ye Qingyun, kalau kau tak bisa undang tokoh penting, hari ini kau harus menyerah. Siapa bilang aku mau kalah? Kudengar guru negara sangat dihormati. Berperilaku baik. Jika bukan karena disandera, Anda pasti takkan lakukan ini. Ah, tampaknya tebakan saya benar. Jika saya tak salah, cucu Anda belajar di luar negeri. Benar, benar. Tapi sudah lama tak ada kontak. Ye Qingyun, apa maksudmu? Kamu mengancam keluarganya? Kamu ancam dia? Kamu yang lakukan itu. Jangan fitnah aku. Wu Shuang. Kakek, aku baik-baik saja. Sekarang aku aman. Cucu perempuan, cucuku tersayang. Cucumu, sudah aku suruh orang untuk menyelamatkannya. Jadi guru negara, masih mau bantu dia? Dia yang menculik cucuku jadi sandera. Baiklah, Ye Qingyun. Aku akui kamu cukup lihai. Lalu kekuatanmu sendiri, tunjukkan pada kami. Biar semua lihat. Guru negara. Kenal aku? Kamu cucu Qinzan. Qin Royu. Benar. Siapa Qinzan? Tak tahu. Biar aku jelaskan. Qinzan, Perdana Menteri sekarang. Di bawah raja, di atas semua orang. Ngaco kamu. Tak percaya? Biar aku telepon kakek. Langsung telepon saja. Benar atau tidak, kamu pasti tahu. Tak bisa tarik Qinzan. Kamu incar guru negara. Itu memang gayamu. Kamu kalah. Aku belum kalah, Tuan Hou. Hari ini kalian semua, tak ada yang bisa pergi. Apa maksudmu? Prajuritku sudah kepung tempat ini. Mau apa kalian? Mau apa aku? Hari ini kalian akan jadi sandera aku. Semua ini gara-gara kamu, Ye Qingyun. Berani kamu, keluarga Tang dan pangeran. Takkan ampuni kalian. Ini Luo Cheng. Kamu tak bisa seenaknya. Diam! Orang tua. Ye Qingyun, semua gara-gara kamu. Kamu pembawa sial. Dari mana percaya diri kamu? Wu Shuang. Wu Shuang. Tak mungkin. Orang kita di mana? Bawa guru negara pulang. Tuan, mana orangmu? Prajuritnya, mana bisa lawan pasukan negara? Pasukan negara. Kamu kira di perbatasan, jadi tentara beberapa tahun, bisa pakai nama orang lain, keluar menipu, cuma nakut-nakutin. Aku menipu? Biar kulihatkan. Apa ini? Lencana Panglima Tentara Pelindung Negara. Salam hormat Panglima Tentara Pelindung Negara. Semua bangun. Tak mungkin. Bagaimana bisa kamu Panglima Tentara Pelindung Negara? Itu karena kamu tak tahu menilai. Panglima mampu lawan ribuan tentara, menjatuhkan dewa perang dari 16 negara, mengusir pasukan barbar dari 3.000 li jauhnya. Barulah negara jadi damai. Rakyat pun makmur. Kamu memang Panglima Tentara Pelindung Negara. Bos Xia. Sekarang kamu harus percaya. Apa yang kukatakan sebelumnya. Segala milik keluarga Xia. Itu semua dariku. Jadi Tuan Hu bilang, orang di belakangku itu kamu. Benar. Memang aku. Apa yang sebenarnya kulakukan? Jadi apa kalau kamu Panglima?
Tuan Ho paling kuat di dunia. Kalian semua akan mati di sini. Di depanku, belum ada yang berani klaim paling kuat. Hari ini biar aku coba kemampuanmu. Kamu tak layak lawan tuanku. Siapa kamu? Sekolah Pedang Badao. Membantai Changqiong dengan darah. Teknik rahasia Badaomen. Ternyata dia anggota Badaomen. Ketua Badaomen, Luo Wushuang, silakan ajari saya. Qingyuan, Ye Qingyun, meski tenaga dalammu kuat, Tuan Ho tetap akan diserap habis. Kalau mau, ambil saja. Siapa sebenarnya kau? Kau pakai jurus ini. Untuk bunuh Lei Tianhu, kan? Tuan Ho, Bawa dia pergi. Tunggu perintah. hahaha. Ye Qingyun, kau memang hebat. Salut. Sekarang saatnya. Kita selesaikan urusan kita. Kenapa? Mau bunuh aku juga? Kenapa aku takut? Tuan Gubernur, ini bukan urusanmu. Mau kabur? Dulu Komandan Ye di pihak kami. Kami salah menilai. Mohon maafkan kami. Ampuni kami. Benar, anggap kami tak ada. Anggap kami kentut saja. Dia yang paksa kami. Asal kau ampuni kami, mau suruh apa saja boleh, terserah. Pergi. Karena kau lari saat perang. 3.000 prajurit tewas, mati sia-sia di medan perang. Kau layak dapat hukuman dari pengadilan. Sudah kubilang, kau takkan bunuh aku. Kau bahkan akan datang minta tolong. Haha. Apa maksudnya? Nanti kau tahu. Hahaha. Bawa pergi. Hahaha. Pak Syah. Hasil ini puas? sudah kuduga pria Tang Shui hebat luar biasa. Tak seperti orang lain tak tahu menilai. Masih pikir aku cuma bergantung pada wanita? Tidak, wanita macam kau, lakukan apa saja demi tujuan. Baru saja dengan Silin, bersama. Sekarang gabung dengan mereka lawan Ye Qingyun. Memalukan. Tidak. Dia tak sentuh aku. Dia hanya bertransaksi denganku, memanfaatkan aku untuk tekan kamu. Kamu juga bukan orang baik. Sudah cukup, Shui. Tuan Syah, kita tak ada hubungan lagi. Tak ada urusan lagi. Jaga diri baik-baik. Ayo pergi. Xianing, Xianing. Xingyun, mau apa kau? Lupa siapa keluarga Tang? Kita ahli racun. Tidak, dia keracunan. Keracunan? Apa ini ulah Ye Liangchen? Lupakan itu dulu. Bawa dia ke tempatku. Bagaimana keadaannya? Racun sementara terkendali. Tapi, jika tak temukan penawar, paling lama seminggu. Darahnya akan berbalik dan dia mati. Bahkan kau tak bisa selamatkan. Keluarga Tang ahli racun seabad. Tapi racun Nonasia belum pernah kulihat. Bukan dari wilayah Daxia. Ye Liangchen dan Ning Guohou mau memberontak. Benar, mereka kerjasama dengan kekuatan luar. Tuan, ada masalah. Ye Liangchen kabur. Apa?
Anak buah sedang cari di seluruh kota. Cepat. Harus dapatkan penawar dari tangannya. Siap. Shui, tanpa penawar. Apa dia tak bisa diselamatkan? Dulu aku baca di buku kuno. Ada bunga dunia arwah, bisa jadi pil kebangkitan. Mungkin bisa selamatkan Nona Xia. Bunga dunia arwah. Komandan Ye, bunga dunia arwah apa maksud Anda? Kami belum pernah dengar. Iya, kalau benda lain kami bertiga pasti sudah dapatkan. Benar. Komandan, coba ke pasar hantu. Oh iya benar. Ada lelang pasar hantu. Banyak barang langka. Komandan, coba lihat di sana. Pasar hantu. Selanjutnya kita mulai barang lelang ketiga hari ini. Baju perang ini adalah milik ketua pasukan pelindung negara saat kalahkan musuh. Baju perang ini sangat langka. Kalau dikembalikan ke komandan, pasti bisa dapat dukungan komandan. Kabar di ibu kota sudah siap menyambut komandan pulang ke istana. Ini kesempatan emas. Ikan mas bisa jadi naga. Harga awal 50 juta, 80 juta. 100 juta. 300 juta. Baju usang begini. Layak nggak? Kenapa bicara gitu? Betul, itu penghinaan pada komandan. Yakin kasih barang jelek ini dia bakal suka? Kamu nggak ngerti. Baju perang ini simbol kehormatan komandan. Satu baju sudah jadi kehormatan? Sudahlah. Dia tak layak belanja di pasar hantu. Tuan ini tawar 300 juta. Ada yang lebih tinggi, lebih dari 300 juta, 300 juta sekali. 300 juta dua kali. Tunggu. Dia mau apa? Hei Nona, tahu aturan nggak? Ke pasar hantu nggak pakai masker. Banyak omong lidahmu dipotong. Nona, tahu nggak ini tempat apa? Aku nggak peduli ini di mana. Baju perang ini aku mau. Ini merampas namanya. Pasar hantu punya koneksi kerajaan. Kamu benar-benar berani. Maaf Nona. Baju perang ini, Pak ini, baru saja tawar 300 juta. Kalau tawaranmu di atas 300 juta, tentu bisa ambil. 300 juta. Saya tawar 500 juta. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? 1 miliar. 1,3 miliar. 1,3 miliar sekali. 1,3 miliar dua kali. 1,3 miliar tiga kali. Deal. Selanjutnya, hari ini kita punya barang keempat. Barang ini, Mandorla. Ada nama lain, nama seram. Bunga dunia bawah. Konon bunga ini 1000 tahun tumbuh, 1000 tahun kuncup, 1000 tahun mekar. Sekejap hilang. Indah sesaat. Harga awal 200 juta. Barang ini sangat langka. Obat dewa kuno. Tetap langka, tetap cuma bunga. Bisa sampai 200 juta? 1 miliar. Ada juga yang bodoh begini. 2 miliar. 10 miliar. 20 miliar. 100 miliar. Aku nggak salah dengar kan? Ada yang bayar 1000 miliar buat satu bunga. Siapa itu? Otaknya rusak. 1000 miliar sekali. 1000 miliar dua kali. 1000 miliar tiga kali. Aku umumkan. Tunggu dulu. Barusan aku tahan emosi. Bunga ini hari ini aku harus dapat
Bro, aku butuh bunga ini buat nolong orang. Siapa bromu? Kamu mau nolong orang apa urusanku? Aku tambah 1.000 miliar lagi. Jadi 2.000 miliar. Hebat banget. Kaya ya. Tapi kamu kaya tetap nggak sekaya aku. Berapapun dia tawar, aku tambah 1.000 rupiah. Kamu bikin kacau ya? Aturan pasar hantu, yang tawar paling tinggi menang. Mana aku bikin kacau? Kalian bilang siapa yang bikin kacau? Pak tawar 2.000 miliar. Mau adu kaya ya? Oke, aku suka banget adu kaya sama orang. Aku belum pernah kalah. Biar ku beritahu. Orang terkaya di Daxia itu bibiku. Han Sankian itu bibimu? Benar, mau lanjut? Han Sankian. Dalam 2 menit, pergi ke pasar hantu. Telat 1 detik saja. Kamu tahu akibatnya. Hehehe. Yakin kamu bicara ke bibiku? 2 menit saja, harus sampai. Ku beritahu, di seluruh Daxia, belum ada orang berani bicara begitu ke bibiku. Mau apa? Bunga ini. Siapa berani rebut? Langsung dihukum mati. Komandan Ye, Anda panggil saya? Ini keponakan Anda? Keponakan? Bibi. Kenapa di kota Luo, bukannya liburan sama sekretaris Chow? Kamu liburan kan? Kamu buat marah komandan ya? Hah, siapa itu? Urus sendiri urusanmu. Selesaikan sendiri. Aku pergi dulu. Oke, Komandan Ye. Hati-hati. Oh ya, Aku sudah bayar di sini. Tolong bayarin dulu. Anda membayarnya untuk saya. tidak masalah. Komandan Ye, silakan jalan pelan. Bibi. Kamu panggil dia apa? Komandan. Sudah kubilang. Baju rusak itu. Aku tak suka. Cuma demi 1 bunga. Hampir bikin ibu mati. Bibi, aku salah. Aku benar-benar tak tahu. Dia itu komandan. Berapa harga bunga ini? Tuan ini baru saja menawar 200 miliar plus 1 rupiah. Bajingan. Lihat, aku bisa pukul kamu. Bibi, aku salah. Bibi. Bibi. Istirahat sebentar, pasti sembuh. Xingyun. Barusan kamu yang selamatkan aku? Nona Tang yang selamatkan. Terima kasih. Nona Tang, sesuai perintah Anda, baju perang Tuan sudah dibeli. Shui. Kamu yang suruh. Wu Shuang yang beli itu. Sebelumnya, sebagai panglima angkatan bersenjata seragam perang yang kau pakai. Sangat berarti, tentu saja aku membelinya. Karena dulu kau pernah memakainya. Berapapun harganya aku rela. Sebenarnya uang sebanyak ini, untuk membeli ini, kalau bisa menambah dana militer, aku akan lebih senang. Ini tanda tulusku. Soal dana militer keluarga Tang pasti bantu. Tuan punya istri seperti Nona Tang. Itu berkah Anda tak seperti Shaning. Wu Shuang, Aku pamit dulu. Tak akan ganggu kalian? baik. Tuan, dia... Itu pilihan dia sendiri. Harus dia jalani sendiri. Aku sudah cukup membantu. Sudah cukup. Ngomong-ngomong, bagaimana di perbatasan? Di perbatasan pasukan barbar akhir-akhir ini diam saja. Tapi keluarga Ningguo sering bergerak. Kami tangkap Hoye, anak-anaknya. Mereka berebut tahta. Pasti bertarung mati-matian. Awasi mereka, jangan ganggu mereka. Ya, Sekarang bisa. Pulang ke ibu kota denganku, aku sudah bicara dengan putra mahkota. Dia akan pimpin pernikahan kita. Tidak.
Ye Liangchen belum ditemukan. Kamu takut dia sakiti Xianing? Kalau dia tidak disingkirkan, akan jadi masalah nanti. Kamu suruh Xianing pergi untuk memancing adikmu. Benar. Sudah lihat Xue Yi? Kenapa teleponnya? Tak bisa dihubungi? Ada apa? Kakekku bilang, penguasa ingin putra mahkota, nikah dengan keluarga Tang. Aliansi pernikahan? Penguasa bilang putra mahkota harus nikah dengan keluarga Tang agar jadi penerus. Tapi Xue Yi anak tunggal. Lalu bagaimana dengan Tuan? Ye Liangchen, aku calon kakak iparmu. Berani perlakukan aku seperti ini. Keluarga top di ibu kota. Putri sulung keluarga Tang. Kenapa dia suka kakakku? Orang seperti dia layak? Dia komandan militer nasional, melindungi negara. Tapi kamu, adiknya, malah berkhianat pada negara. Berani memukulku? Itu semua karena dia paksa aku. Aku, Ye Liangchen. Apa kurangnya dari dia? Aku benci sikap sombongnya. Selalu di atas. Aku sudah bersumpah. Aku akan merebut segala miliknya. Apa yang kau beri minum padaku? Tentu saja sesuatu biar kau patuh. Aku ingin kau menyesal pilih kakakku. Kamu gila. Benar katamu. Aku memang bukan orang baik. Tenang saja. Tunggu sebentar. Telepon video kakakku. Biar dia lihat baik-baik. Kamu gila. Kakakku pasti senang sekali. Biar dia lihat wanita yang paling dia cinta. Dengan adiknya, bersama seperti ini. Seru, kan? Xue Yi, kamu oke? Ye Qingyun, bunuh aku kalau berani. Aku memang harus bunuh kamu. Untuk mengenang mereka yang gugur. Para prajurit dan Lei Tianhu. Ngomong apa lagi? Ayo lakukan. Tapi membiarkanmu mati gitu aja. Terlalu mudah buatmu. Maksudmu apa? Bukankah kamu nggak suka ke perbatasan? Aku akan buat kamu tinggal selamanya. Tebus dosa pelan-pelan. Kamu. Wu Shuang. Kali ini kamu antar sendiri. Kalau ada masalah, bawa kepala ke sini. Siap laksanakan. Ye Qingyun, asal aku hidup, aku pasti balas dendam padamu. Bawa pergi. Qingyun. Panas banget. Aku antar ke Ares. Sudah telat. Kenapa telat? Aduh, kamu bikin aku kaget. Ye Liangchen brengsek itu. Aku nggak apa-apa. Ada yang aneh. Kalian berdua tadi apa yang terjadi? Ada ya? Kita akan segera menikah. Kenapa harus heboh? Kamu setuju? Kayaknya kalian nggak bakal lancar. Apa maksudmu? Guru negara bilang putra mahkota mau naik tahta. Harus nikahi kamu. Apa? Aku dan putra mahkota? Bercanda ya? Qingyun. Meski keluarga Tang selalu dukung putra mahkota, bantu dia diam-diam, tapi raja tetap waspada. Pernikahan politik memang solusi terbaik. Kok bisa gitu? Ruoyu. Lalu gimana tanggapan putra mahkota? Putra mahkota sudah setuju. Aku telepon dia sekarang. Jangan buru-buru, pasti ada jalan keluar. Masih berani telepon kamu. Harusnya kamu blok dia. Gini aja cukup kan? Nah, gitu dong. Jadi kalian mau balik ke Beijing? Enggak, kita mau nikah di sini. Langsung adakan pesta. Setuju nggak suamiku? Xianing, Qingyun lagi sibuk, jadi jangan ganggu dia. Kakek tenang saja, aku pasti cari dokter terbaik. Dokter tak bisa bantu, makanya aku pulang. Kakek, Qingyun kenal banyak orang, pasti ada cara.
Kalian berdua selalu sembunyikan sesuatu dariku. Nona Xia datang. Ada perlu apa? Aku cari Ye Qingyun. Dia tak angkat teleponku. Ada urusan dengannya. Kalian sudah cerai. Tak punya anak. Dia keluar tanpa apa-apa. Kenapa cari dia? Aku tunggu dia pulang, baru bicara. Dia lagi temani tunangannya pilih gaun pengantin. Kalau kamu ada waktu, tunggu saja. Mereka nikah di sini? Iya, kenapa mau ikut? Tidak. Aku cuma tanya saja. Lihat baju perang ini. Ini milik Xue Yi. Dia habiskan 1 miliar. Dibuat khusus untuk Ye Qingyun. Dulu Ye Qingyun pakai ini. Kalahkan suku barbar. Dirikan dinasti Daxia. Sayang, ada orang tak tahu nilai. Tak kenal orang hebat. Ruoyu, lihat gaun pengantin aku. Bagus nggak? Ngapain kamu di sini? Nona Tang, saya datang kali ini. Minta dia jenguk kakek saya. Apa kewajibannya jenguk kakekmu? Kakekku sakit, saya pikir. Kalau sakit, harusnya ke RS kan? Qingyun keluarga kami, bukan dokter. Nona Tang, saya tahu permintaan saya. Agak berlebihan, tapi kakek saya dulu suka sekali Qingyun. Nona Xia, saya ingatkan. Qingyun, bukan panggilanmu. Lagi pula, apa hakmu minta tolong? Nona Tang, tolonglah, telepon dia. Sekarang cuma dia. Bisa selamatkan kakek saya. Saya ulangi, Qingyun bukan dokter. Keluarga Xia kalian, masa tak mampu panggil dokter? Tak mungkin kan? Bukan, dokter bilang kakek saya tak bisa disembuhkan. Nona Tang, saya mohon, tolong setuju sekali ini. Saya janji takkan ganggu kalian lagi. Sayang, aku dan Wushuang masih ada urusan. Kalian makan malam saja. Pak Ye, Xianing, kenapa kamu yang angkat? Apa yang kamu lakukan pada Tang Shui? aku tidak lakukan apa-apa padanya. Aku cuma mau bilang, kakek sakit. Bisa kamu jenguk dia? Oke, aku paham. Tuan, kenapa Xianing cari kamu? Kamu akan segera menikah dengan Nona Tang. Urus saja urusanmu. Baik, Tuan. Ning. Li Jun, bukankah kamu jadi tentara? Kenapa di sini? Aku ada tugas kali ini. Dengar kakek sakit, jadi aku datang khusus. Qingyun, cepat periksa kakek. Oke. Xianing, bukankah kamu bilang suamimu itu tak berguna? Kok bisa periksa orang? Qingyun, jangan dengar omongannya. Itu cuma omong kosong. Tak perlu takut. Aku sudah dengar lama, dasar gagal. 5 tahun numpang makan minum. Xianing, aku benar-benar nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan bicara. Biar dia bicara. Pokoknya kami sudah cerai. Apa? Kamu benar-benar cerai? Pelankan suara. Jangan sampai kakek dengar. Ning. Sebenarnya aku suka kamu lama. Tunggu aku pulang dari dinas. Enggak, aku akan ajukan pensiun dini. Ngomong apa sih kamu? Aku serius. Kebetulan atasan kami juga sedang di jalan. Pensiun dini. Kamu kira tentara rumahmu? Urusanmu apa? Qingyun, bagaimana kakek? Aku bisa sembuhkan. Cuma dia? Aku sudah cek penyakit kakek. Masih ada harapan. Bisa sembuh. Biar aku coba. Kamu... Aku dokter militer. Tapi... Biar dia obati. Kupikir kamu hebat. Kakek bisa mati kalau begitu. Kamu tahu apa? Kamu ragu? Kemampuanku? Keahlian medis aku? Qingyun, apa benar? Sebentar lagi. Kakek akan bangun. Kakek. Lihat kan? Gimana rasanya? Qingyun. Qingyun datang? Kakek, jangan bicara dulu. Halo. Maksudmu apa? Kakek. Kenapa begini? Qingyun, tolong. Tolong selamatkan kakek. Kamu tusuk jarum, buka jalur jantung kakek, bikin detak jantung naik. Cara ini buat anak muda memang bisa. Tapi ingat, kakek sudah tua. Bisa tahan? Aku... Kasih jarumnya. Jarum pertama tenangkan jiwa. Jarum kedua kunci roh. Ini... Jarum ketiga atur yin yang. Jarum keempat balikkan nasib. Jarum kelima tentukan hidup mati.
Lumayan tahu juga. 5 jarum pinjam nyawa, bangkitkan dari kematian. Ini jarum 5 elemen. Nggak mungkin. Kok kamu bisa teknik ini? Aku dengar dari kapten. Tuan Wushuang pernah diselamatkan oleh ahli. Pakai teknik ini, jarum yin yang 5 unsur. Tuan Wushuang. Namanya unik juga. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu ahlinya? Sebenarnya dia itu. Pak Ye, jadikan saya murid Anda. Jadikan kamu murid? Baru saja kamu bilang, mau pensiun lebih awal, menikahi Xianing? Aku tak tahu siapa kamu. Sampai menyinggung Nyonya Guru. Nyonya gurumu ada di sini. Kenapa kamu datang? Di sini, ini pil kecil racikanku. Berikan 1 pil ke kakek tiap hari. Pil kecil? Ini adalah rahasia khusus Tangmen. Bisa memperpanjang umur, obat ajaib pembangkit. Terima kasih, Nona Tang. Nyonya Guru ternyata orang Tangmen. Kamu cukup tahu juga. Laporkan ke kaptenmu, buat laporan. Kamu tinggal di Luocheng. Maksudnya, kamu diterima jadi muridnya. Salam hormat Guru, Ibu Guru. Qingyun, Wushuang memilihkan beberapa tempat untuk kita. Ayo kita lihat bersama. Oh ya, setelah Tuan Tua bangun, kau bilang padanya aku sudah tinggalkan kota Luo. Wushuang. Tuan Wushuang. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Gubernur Kota Luo, Zhao Sunming ucapkan selamat pada Tuan Ye, Nona Tang. Semoga langgeng. Sampai tua bersama. Silakan masuk, Gubernur Zhao. Keluarga Hong Kota Luo. Keluarga Bai. Keluarga Huang. Selamat untuk Tuan Ye. Semoga Nona Tang dan Tuan Ye selalu bersatu. Semoga segera punya anak. Semoga segera punya anak. Semoga segera punya anak. Kota Luo akan andalkan 3 kepala keluarga. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Silakan masuk. Tuan, lihatlah. Begitu banyak orang beri Anda hadiah ucapan selamat. Daftar hadiah dari pasukan pelindung negara. 4 dewa perang. Sekta pedang penguasa. Istana Raja Naga. Pulau Iblis. Raja Neraka penjaga wilayah. Tuan Wuan. Raja Pedang Utara. Kediaman Markis Ningguo. Raja Cahaya Tertinggi. Apa yang baru kau katakan? Kediaman Markis Ningguo. Tuan Wushuang. Benar. Itu dari kediaman Markis Ningguo. Mana hadiahnya? Cepat cari. Ya. Uang arwah. Ada surat juga. Paca. Semoga Markis Daxia kehilangan garis naga. Pasukan pelindung negara hancur total. Apa? Siapa bajingan yang lakukan ini? Lanjutkan bacanya. Tuan, Paca. semoga keluarga Ye Qingyun hancur dan binasa. Mati tak utuh. Murid sekta pedang penguasa, dengar. Mohon ketua berikan perintah. Wushuang, apa yang kau lakukan? Tuan, ada yang mengacau di pernikahan Anda. Di upacara, saya akan bawa orang untuk basmi mereka. Kediaman Markis Ningguo. Hari ini aku dan Shui Yi menikah. Kalau ada urusan bicarakan besok. Tapi mereka keterlaluan. Kau tak dengar? Ya. Bubar. Qingyun, aku khawatir mereka akan cari kau di Luocheng. Cepat atau lambat aku akan urus mereka. Hari ini kita menikah. Jangan biarkan ini merusak suasana. Tang Xueyi, berani sekali kau. Ayah, Bawa Nona pulang. Ya. Berhenti. Wushuang harus ikut campur. Paman. Kau Qingyun? Pernikahan kalian batal. Ayahmu akan aku beritahu. ayah, Diam! Putra mahkota masih tunggu kau menikah. Cepat ikut aku. ayah, aku tidak mau menikah dengan putra mahkota. Aku dan Qingyun sudah bertunangan. Kenapa kau bisa batalkan sesuka hati? Hanya karena aku ayahmu, pangeran mahkota, menunggu kau menikah.
baru dia bisa jadi raja, jadi penguasa negara. Kau jadi ibu negara. Aku tidak mau jadi ibu negara. Paman selalu diam-diam. Dukung pangeran. Apa semua ini? Untuk hari ini, jadikan putrinya sebagai alat. Bukan urusanmu mengajari aku. Ye Qingyun, pernah kau pikirkan? Jika kau gugur di medan perang, siapa jaga putriku? Ayah, bicara apa sih? Qingyun hebat kok, dia pasti aman. Serangan terang mudah dihindari, serangan gelap sulit dicegah. Jangan kira aku tidak tahu, kalian sudah diincar. Oleh orang dari Ningguo Houfu, sudah dipantau. Hanya pangeran mahkota bisa lindungi kau. Lalu kenapa aku tetap mau menikah dengannya? Mau bikin aku marah? Kalau paman khawatir soal itu, besok aku pimpin pasukan. Hancurkan Ningguo Houfu. Kamu cuma prajurit. Bisa dibandingkan dengan putra mahkota? Tanpa kami prajurit, jabatannya putra mahkota takkan aman. Itu bukan ucapan yang pantas dari bawahan. Kau kira tanpa kau, tentara pengawal negara takkan bertempur? Paman, aku rela menyerahkan tentara pengawal negara. Tuan, Jika aku tak bisa lindungi wanitaku, jabatan komandan ini tak berarti apa-apa. Qingyun, aku tak peduli kau komandan atau bukan. Aku, Tang Shui, selalu milikmu. Bodoh. Kau yang bodoh. Putra mahkota bisa unggul dari para pangeran lain itu berkat keluarga Tang. Itu jasa keluargamu. Dia tahu aku dan Shui punya janji pernikahan, tapi tetap mau menikahinya. Artinya dia sangat butuh keluarga Tang. Apa maksudmu? Dia putra mahkota. Kalau dia tinggalkan kalian, keluarga Tang, atau keluarga Tang kalian, dukung pangeran lain, penguasa masa depan, belum tentu siapa. Iya, putra mahkota butuh kita. Dia tetap pangeran. Jadi kamu sebagai ayah Shui, benar-benar mau lakukan ini? Kalau kakekku, pasti tak akan paksa aku. Lihat mereka berdua. Cocok banget. Kamu tegar. Pisahkan mereka. Lagi pula, kamu akan jadi kakek. Aku akan jadi ayah. selamat Tuan. Selamat guru dan nyonya. Shui, ini benar? Iya, namanya sudah kupikirkan. Tak bisa. Nama, harus dari master. Kalau ayah bilang begitu, kamu setuju sama kami? Sudahlah. Apa yang kalian bilang? Ada benarnya. Nak, kamu tak marah sama ayah karena ayah khilaf? Tentu tidak, ayah. Kamu punya semangat ayahmu. Shui, aku serahkan padamu. Aku tenang. Terima kasih, Paman. Shifu. Jangan panggil paman lagi. Terima kasih, Ayah. Kali ini aku datang mendadak. Aku tak bawa hadiah. Token ini ambil saja. Ayah, token ini, kenapa aku belum pernah lihat sebelumnya? Di wilayah Daxia, semua cabang Tangmen sekarang jadi milik kalian. Orang luar tahu Tangmen terkenal racun. Sebenarnya, jual beli info, itu bisnis utama kalian. Ayah, ini benar? Hahaha. Pantas jadi komandan tentara. Keluarga Tang mau memberontak? Salam pangeran. Tak perlu formalitas. Kenapa kau datang? Aku tak mau menikah denganmu. Shui, jangan kasar. Shui adik, dulu kau bilang mau bawakan aku oleh-oleh dari Luocheng. Kenapa sekarang dingin sekali padaku? Aku anggap kau kakak, tapi kau setuju pada raja untuk menikah denganku? Kita kenal sejak kecil, sama-sama tumbuh besar. Apa salahnya? Karena dia sekarang jadi wanitaku. Komandan Ye, sudah lama dengar namamu. Pangeran, turun ke sini di kota kecil Luocheng. Apa kau mau rebut wanitaku? Itu salah paham. Menikah dengan keluarga Tang itu keinginan ayahku. Aku harus nurut. Kalau aku tidak setuju. Komandan Ye punya pasukan besar di perbatasan. Kalau mau memberontak, Daxia tak ada yang bisa tahan. Jadi melawanmu bukan pilihan bijak.
Tapi kalau aku tak bisa menikah dengan keluarga Tang, aku tak bisa duduk di tahta ini. Jadi bukan jadi penguasa. Drama intrik putra mahkota. Aku tak tertarik. Siapa jadi penguasa, tugas pelindung negara tetap sama. Tapi kalau ada yang berani dekati istriku, aku Ye Qingyun tak akan ampuni. Jenderal Ye, kau terlalu keras. Aku datang untuk diskusi bersama semua. Kalau ini tak bisa dibahas, Yang Mulia Putra Mahkota, Hal ini, aku sendiri akan jelaskan pada penguasa. Shui Yi sudah menikah. Aku tetap dukung putra mahkota. Kalau ayahku tak percaya, Jadi maksud putra mahkota, lencana komando cabang Tangmen diberikan padaku. Jangan berlebihan. Itu warisan keluarga Tang 100 tahun. Kau minta, langsung mau ambil? Seluruh negeri milik raja. lencana itu tak bisa kuberikan. Putra Mahkota akan kecewa. Haha. Aku cuma bercanda. Sedikit tanda. Hadiah dari putra mahkota. Aku ada urusan penting. Aku pamit dulu. Tidak perlu diantar. Shui Yi, kalian harus hati-hati. Kata kakekku, putra mahkota itu sangat licik. Tenang, aku percaya Qingyun. putriku, jangan takut. Ada apapun ayah akan lindungi. Shui Yi, ayah, mari kita mulai. Silakan pengantin masuk. Ilusi. Siapa? Keluar, jangan pura-pura mistis. Wu Shuang, Tuan, Wu Shuang, Tuan, Wu Shuang. bukankah Anda sedang menikah? Aku lebih khawatir padamu. Tuan, sebenarnya Shuang Er padamu Tuan, sakit. Tuan. Kamu. Ada apa? Putra Mahkota yang lakukan? Tuan, ini dari kota Guihua. Qingyun, apa itu kota Guihua? Organisasi ini pakai ilusi dan sihir pesona untuk membunuh, ahli mengendalikan hati. Jangan-jangan sang pangeran atau keluarga Ningguo Hou? Tenang saja. Aku pasti selidiki. Istirahat dulu. Aku suruh Li Jun jaga kamu. Tuan, mau kemana? Siapapun yang memerintah, berani ganggu orangku, aku pasti buat mereka bayar harga. Tapi Tuan, Anda baru nikah dengan Nona Tang. Shui, bantu juga tetap di sini. Jaga dia. Qingyun, hati-hati. Nona Xia, kata orang, masuk sekte, putuskan dunia fana, fokus pada kultivasi. Dengan dunia, tak ada hubungan lagi. Sudah, pikirkan baik-baik. Aku sudah putuskan. Saat batu kaos berbunyi, kamu resmi jadi murid. Aku mulai dari murid baru. Mulai dari awal. Kenapa? Kenapa begitu?